Style TV. Hai Stealer, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like and share. Style TV. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa ada yang mengerti. Not me, But we. Style TV, Rancak Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stealer, nama gue Harsono Bimantoro. Orang biasa manggil gue Mas Bro. Gue alumni SMP 135 angkatan 90. Dulu gue kelas 17, ke kelas 24, terus 33. Saat ini usaha gue pembuatan sendal handmade. Awalnya gue punya usaha sendal ini nggak ujuk-ujuk aja. Dulu gue pernah kerja di sebuah perusahaan, kebetulan jauh sih dari perusahaan musik ke sendal gitu, nggak nyambung, tapi ya mungkin Allah kasih takdir gue sekarang seperti ini dan gue tekunin. Gue sempat kerja selama 20 tahun di PT Yamaha Indonesia di kawasan industri Pulau Gadung. Setelah gue keluar dari sana, gue ambil pensiun muda waktu itu tahun 2014. Nah, terus gue usaha lagi. Gue buka usaha koperasi waktu itu kalau nggak salah, rental mobil, telur, tapi terakhir yang gue tekunin sekarang ya sendal. Setelah beberapa usaha yang gue gelutin, akhirnya gue tertarik sama usaha sendal. Awalnya memang nggak mudah karena dulu itu gue taunya cuman beli, pakai. Gue nggak tahu tuh cara buatnya gimana. Itu juga karena keadaan. Dulu
bengkel gue adanya di PIK. Tadinya usaha ini gue percayain sama teman-teman gue yang ahli sendal, tapi ternyata di luar ekspektasi. Akhirnya gue harus turun sendiri supaya bisnis ini tetap bertahan, karena gue juga punya tanggung jawab. Akhirnya gue hampir tiap hari ke sana dari Jatiwaringin ke Pondokopi untuk belajar sendiri gimana caranya buat sendal, dari cara pilih bahan, terus mana yang bagus, berapa ukuran semeter itu bisa jadi berapa, itu kan gue harus belajar. Sampai gue belajar ngesol gitu, supaya gue tahu sejauh mana sih kalau bikin sendal tuh. Memang perlu proses, nggak gampang. Awalnya kita banyak tukang, tapi ternyata banyak juga yang nggak bener. Dari proses itu akhirnya gue percaya Allah pasti kasih gue yang baik nantinya. Dan akhirnya setelah gue dapat ilmunya, bengkel gue pindahin ke dekat rumah di Jatiwaringin. Dan sampai sekarang Steeler setelah gue pindah ke Jatiwaringin bengkel gue tuh, gue bingung waktu itu gimana cara pasarinnya. Di awal gue bikin stok sebanyak mungkin. Di hari Minggu biasanya gue suka cari pasar rakyat. Gue buka lapak di sana. Dari situ gue banyak referensi lah. Ada orang yang tertarik dan akhirnya dia menawarkan tokonya untuk khusus jual sendal gue. Itu daerah Pondok Gede kalau nggak salah waktu itu. Sambil gue pasarin untuk mendapat pasar yang lebih besar lagi. Jadi gue cari cara untuk gimana supaya pasar gue ini bisa luas gitu. Ada pasar grosir di Jatinegara pada waktu itu, gue coba tawarin. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih ambil sendal gue. Oh iya, Steeler. Untuk di awal produksi, gue masih ikutin permintaan pasar. Jadi gue buat sendal itu by order. Lama-lama gue kepikiran juga kan, ini karya gue gitu. Kenapa gue nggak punya nama sendiri? Akhirnya gue bikin nama untuk brand sendal gue sendiri. Pada waktu itu gue bingung, gue mau kasih nama apa gitu. Gue inget itu Lebaran Haji kalau nggak salah. Kalau gue bilang gue bikin namanya Mas Bro, wah itu udah punyanya anaknya Roy Martin tuh. Si Gading Martin, dia kan punya kaos tuh, namanya Mas Bro mereknya. Gue bikin aja M Bro, emang Mas Bro. Nah, setelah begitu gue ketemu sama temen gue daerah Pondok Gede. Dia nawarin ruko dia buat jualan sendal khusus M Bro. Nah, mulai dari situ gue coba bikin marketing yang pokoknya yang gue nggak pernah terpikir langsung di situ. Kita bikin banner gede-gedean di situ, di medsos juga. Ya alhamdulillah sempat jalan itu lama. Di lain itu gue juga kadang-kadang kalau ada pasar tradisional tuh, gue suka ikut tiap hari Minggu pagi di daerah pasar, di daerah haji sana, asrama haji. Gue gelar di situ jam 7, selesai jam 12. Alhamdulillah ada juga tangkapan pasarnya. Oh ya, Steeler, perjalanan gue sih nggak mulus-mulus aja. Kadang ya namanya kita roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ya itu tantangan buat gue, dan gue nggak pernah mundur untuk itu. Karena gue percaya kalau kita niat buat keluarga, insya Allah jalannya ada. Dari situ setiap produksi yang gue buat, gue tanya sama konsumen-konsumen gue, terutama teman-teman deket gue dong, mana yang kurang. Jadi gue nggak puas kalau mereka bilang wah bagus sendal lo, kayaknya biasa aja kalau kayak gitu, nggak ada tantangan. Tapi kalau dia komplain tentang sendal gue lebih suka, karena di situ gue ambil ilmunya untuk memperbaiki kualitas mutu sendal gue.
Bahkan gue bikin salah satu sendal yang gue kasih jaminan misalkan setahun itu dia sendal copot, gue ganti baru. Sampai segitunya. Ya maklum lah, namanya orang usaha kan, yang penting kita tanggung jawab dengan apa yang kita omongin, kita siarin ke orang itu. Steeler, gue ada sedikit sharing nih. Ya ini cuman bagi pengalaman aja, bukan mengeluh. Dulu waktu di PIK itu, gue punya tukang jahit itu ada 4. Terus yang bagian pasang sendal itu ada 3. Finishingnya 1, jadi 8. Tapi sekarang gue cuma punya 3 orang. Kenapa kok jadi lebih sedikit ya? Ya gitu ya, nggak gampang lah kita cari pekerja yang jujur. Dulu dengan 8 pegawai, gue seminggu itu maksimal cuma 17 kodi. Ya karena memang dulu cara kerjanya juga kan harus dirubah. Dulu waktu itu dipegang sama orang yang gue percaya. Nah, setelah gue tekunin, gue juga ada sedikit ilmu untuk industri. Akhirnya gue bisa cost down untuk biayanya dari orang, tenaga kerja sampai bahan. Sekarang gue cuma punya 3 dan mereka mampu dalam seminggu itu 20 kodi. Ya, makanya untuk stealer yang baru usaha, jadi jangan langsung percaya kalau memang belum dapat ilmunya. Kita tekunin dulu apa yang kita usahain itu, kita harus belajar ya, supaya kita nggak banyak ditipu orang juga. Tapi nggak apa-apa lah, itu pengalaman aja. Mudah-mudahan stealer nggak dapet yang kayak gua. Terus kita harus tekun, jangan kita mundur. Percaya deh, kalau niat kita baik, Allah pasti kirim orang baik nanti. Orang baik akan ketemu sama orang baik. Produk gue untuk sementara ini, gue bikin untuk sendal cowok. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalau mungkin dari stealer yang mau buka toko sendal cewek, gue juga bisa bikin. Terus buat sendal cowok, itu sekarang ya alhamdulillah ada gitu yang nampung grosir di Pasar Jatinegara. Untuk produk ini yang cowok itu untuk di bahan solnya itu kita pakai bahan TPR, jadi dia anti slip. Untuk yang bagian upper itu sintetik kulit tapi sudah menyerupai kulit. Tapi kita juga bisa bikin order by order kalau stealer mau bikin yang kulit asli. Kelebihannya asli kayak kulit. Ini produk gue, bro. Nah ini grosir ini udah 3 tahun lebih nampung sendal gue, dan dia distribusiin ke seluruh Indonesia. Untuk yang punya paket perjalanan umroh, untuk calon-calon jemaah hajinya juga bisa pesan kayak gini, kita bikin. Sempat kita pasarin ke travel umroh. Sesuai, kalau merek bisa disesuaikan, misalkan mau ditaruh merek PT-nya bisa, atau ada komunitas yang mau bikin sendal khusus mereknya, komunitasnya kita juga bisa bikin. Buat stealer yang mau buat sendal, mau cewek mau cowok, dengan budget minim atau maksim, atau mau bikin custom, bisa lihat di IG gua di bengkel_sandal_masbro, atau di Facebook fanpage Bengkel Sendal Mas Bro. Kalau mau beli langsung ke bengkel juga bisa, tapi ya sesuai yang ada aja, yang ready stock. Atau mungkin ada stealer yang mau ikut investasi di sini, itu yang gua tunggu juga. Kapan lagi ya nggak kita bisa silaturahim dan banyak manfaat. Pendapat gua buat Steel TV ini, kita harus apresiatif, apalagi untuk
alumni 135. Setidaknya kita bisa dukung mereka dengan subscribe. Kalau misalkan satu angkatan itu ada 300, udah berapa angkatan tuh? Kita nggak bisa gaji mereka, tapi mereka bisa angkat teman-teman kita yang memang butuh penyiaran untuk usaha-usaha, apalagi yang kayak usaha kayak gue gini gitu. Jadi kita dukung lah teman-teman kita yang ada di Steel TV. Sekali lagi gue ingetin buat stealer yang minat sama sendal produksi gue, lo bisa hubungin gue di IG gue yang tadi atau Facebook gue. Dan jangan lupa lo tonton terus tuh Steel TV. Jangan lupa, jangan nonton doang, subscribe bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Steel TV.